Angela Merici Biblical Center mengajak kita mendalami Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kisah Para Rasul bab 9 sampai dengan bab 15. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kisah Para Rasul bab 9 dibuka dengan pertobatan Saulus. Hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan mendapat surat kuasa supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kata suara itu, "Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman Saulus heran karena mereka mendengar suara tetapi tidak melihat apa-apa. Saulus bangun, tetapi ia tidak dapat melihat. Mereka harus menuntunnya masuk ke dalam kota. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Dalam suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepadanya, "Ananias." "Carilah seorang bernama Saulus. Tumpangkan tanganmu ke atasnya supaya ia bisa melihat lagi." Jawab Ananias, "Tapi Tuhan, telah banyak kejahatan dilakukannya. Ia ke sini untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Firman Tuhan, "Pergilah, dia alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke rumah itu. Ananias pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Ia masuk ke dalam rumah
itu lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Saat itu juga Saulus dapat melihat lagi. Ia dibaptis dan setelah makan ia kuat kembali. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi karena membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi membuat rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkan dia dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setiba di Yerusalem, Saulus mau bergabung, tetapi murid-murid ketakutan karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tetap bersama mereka di Yerusalem. Dengan berani ia mengajar di rumah Tuhan, bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Mereka berusaha membunuh Saulus. Ketika jemaat mengetahui hal itu, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria dalam keadaan damai. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Petrus menyembuhkan Eneas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas
yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Petrus membangkitkan Tabita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida yang tidak jauh dari sana, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat ke sana. Petrus menyuruh para janda semua keluar dari kamar di mana mayat itu terbaring. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus bersama janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Petrus dan Cornelius. Cornelius seorang perwira pasukan Italia. Ia saleh dan takut akan Tuhan, serta memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan selalu berdoa kepada Allah. Malaikat Allah datang kepadanya dan berkata, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Lalu Cornelius mengutus 2 hambanya dan seorang prajurit saleh dari Kaisarea ke Yope. Keesokan harinya mereka berangkat. Penglihatan Petrus. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak.
sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Petrus di rumah Kornelius. Petrus menerima ketiga utusan Kornelius dan mempersilahkan mereka menginap di rumah itu. Keesokan harinya ia bangun dan ikut dengan mereka ke Kaisarea. Ketika sampai di rumah itu, Petrus masuk. Kornelius datang menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Lalu Petrus mulai bersaksi tentang Yesus dan akhirnya berkata, Allah telah menjadikan dia hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Petrus di Yerusalem. Setiba di Yerusalem, orang golongan bersunat berselisih faham dengan Petrus. "Engkau masuk ke rumah orang tak bersunat dan makan bersama mereka." Jawab Petrus, "Jika Allah memberi karunia kepada mereka sama seperti kepada kita waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin mencegah dia?" Mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Banyak saudara tersebar karena penganiayaan ke Fenisia, Siprus, Antiokhia. Injil diwartakan kepada orang Yahudi saja. Beberapa orang Siprus dan Kirena tiba di Antiokhia, mewartakan kepada orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka. Banyak orang jadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Ketika ia datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya tetap setia. Karena Barnabas seorang baik, penuh Roh Kudus dan iman, banyak orang dibawanya kepada Tuhan. Barnabas lalu pergi ke Tarsus menjemput Saulus. Mereka tinggal 1 tahun di Antiokhia. Di sini murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Kelaparan dan sumbangan. Beberapa nabi dari Yerusalem datang ke Antiokhia. Agabus oleh kuasa Roh Kudus menyatakan bahwa akan timbul kelaparan besar di seluruh dunia. Murid-murid mengumpulkan sumbangan sesuai kemampuan masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara di Yudea dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Yakobus, saudara Yohanes, dibunuh. Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Waktu melihat hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia menyuruh Petrus ditangkap dan dipenjarakan. Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan
di dalam penjara. Petrus dilepaskan dari penjara. Jemaat dengan tekun mendoakannya. Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Lalu malaikat itu berkata, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Petrus berjalan keluar lewat semua kawal sampai ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di sana ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Herodes mati. Keesokan harinya, para prajurit gempar. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi tidak dapat. Para pengawal dibunuh. Herodes marah kepada orang Tirus dan Sidon, tetapi mereka minta damai. Pada suatu hari, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, duduk di atas takhta dan berpidato, dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Itu suara Allah dan bukan suara manusia." Herodes ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Barnabas dan Saulus diutus. Firman Tuhan makin tersebar. Barnabas dan Paulus kembali dari Yerusalem membawa Yohanes Markus. Waktu mereka sedang beribadah dan berpuasa, Roh Kudus berkata, "Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Mereka berdoa dan berpuasa, lalu meletakkan tangan ke atas kedua orang itu dan melepas mereka pergi. Inilah peta perjalanan misi yang pertama. Paulus ditemani oleh Barnabas dan Yohanes Markus. Mereka bertolak dari Antiokhia di sebelah timur,
lalu pergi ke Seleukia dan berlayar ke pulau Siprus. Mereka mendarat di Salamis, lalu mengelilingi pulau itu ke kota Pafos. Dari situ mereka berlayar lagi ke utara dan mendarat di Perga, di Pamfilia. Disitulah Yohanes Markus meninggalkan mereka. Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan ke Antiokhia di Frigia. Ada 2 kota dengan nama yang sama, yaitu Antiokhia di Silisia dan Antiokhia di Frigia. Jadi kita sampai di Antiokhia di Frigia, di sebelah utara. Dari situ mereka pergi ke Ikonium, kemudian ke Listra, lalu ke Derbe, kemudian pulang lagi, kembali ke Listra, Ikonium, Antiokhia. Dari Antiokhia mereka menuju ke selatan sampai di Perga, lalu ke Atalia di pantai, dan berlayar kembali ke Antiokhia di sebelah timur. Saulus dan Barnabas di Siprus. Saulus dan Barnabas berlayar ke pulau Siprus. Yohanes Markus ikut sebagai pembantu. Di Salamis, mereka mewartakan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus atau Elimas. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu, kawan Sergius Paulus, gubernur pulau itu. Gubernur Sergius Paulus ingin mendengar firman Allah, tapi dihalangi oleh Elimas, tukang sihir itu. Saulus, yang disebut Paulus, menegur dia dengan keras. "Hai anak iblis, engkau penuh tipu muslihat, mau membelokkan jalan Tuhan, kau akan buta beberapa waktu." Memang selama beberapa hari Elimas tidak dapat melihat apa-apa karena buta. Gubernur takjub oleh ajaran Tuhan. Ke Antiokhia di Pisidia, Paulus dan kawan-kawan berlayar ke Perga, tetapi Yohanes Markus kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka pergi ke Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka ke rumah ibadat. Setelah pembacaan dari hukum Taurat, pejabat rumah ibadat bertanya, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Lalu Paulus membentangkan seluruh sejarah keselamatan mulai dari bangsa Israel tinggal di Mesir. Ia melanjutkan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Tetapi penduduk Yerusalem
dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Mereka minta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam Yesus yang dibangkitkan Allah ada kehidupan. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Hari Sabat berikutnya, hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Orang Yahudi penuh iri hati, mereka menghujat dan membantah. Kata Paulus, "Kepada kamu firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolak. Sebab itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, seperti diperintahkan, Aku menentukan engkau menjadi terang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Semua orang yang tidak mengenal Allah bergembira. Firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Paulus dan Barnabas diusir. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu, sehingga Paulus dan Barnabas dianiaya dan diusir. Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan terhadap orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium. Murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan Roh Kudus. Ke Ikonium. Di Ikonium mereka masuk rumah ibadat orang Yahudi dan mengajar. Banyak orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Orang Yahudi yang menolak memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus dan Barnabas mengajar dengan berani. Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Orang banyak di Ikonium terpecah. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada yang memihak kepada kedua rasul. Lalu orang-orang itu bersama orang Yahudi membuat gerakan untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Mengetahui itu,
kedua rasul itu menyingkir ke Listra dan Derbe. Di Listra ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus melihat ia beriman dan dapat disembuhkan. Maka katanya, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Si lumpuh melonjak berdiri dan berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, yaitu nama dewa-dewa Yunani. Imam dewa Zeus datang membawa lembu-lembu jantan dan karangan bunga untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang dan membujuk orang banyak itu memihak mereka. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena disangka sudah mati. Waktu murid-murid berdiri mengelilinginya, Paulus bangkit dan masuk ke dalam kota. Esoknya Paulus dan Barnabas berangkat ke Derbe. Kembali ke Antiokhia. Di Derbe, Paulus dan Barnabas memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak penderitaan. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan.
Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Masalah sunat dan hukum Taurat. Beberapa orang Yahudi datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Diputuskan untuk mengutus Paulus, Barnabas, dan beberapa orang lain kepada para rasul dan penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Dalam perjalanan, mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Sidang di Yerusalem. Bersidanglah para rasul dan penatua untuk bicara tentang soal itu. Setelah beberapa waktu bertukar pikiran, Petrus berdiri dan berkata, "Saudara-saudara, Allah tidak membedakan kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi, mengapa kita harus mencobai Allah dengan membebani mereka dengan beban yang tak bisa kita pikul sendiri? Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Yesus kita beroleh keselamatan seperti mereka juga. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan
yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Paulus dan Barnabas berselisih. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di sana. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kisah Para Rasul bab 9 sampai dengan bab 15. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.